Oke, sebelumnya terima kasih buat Mas Serda ya yang sudah bersedia untuk memberikan datanya ke saya dan menanyakan ke pihak prakerja bahwasannya insentif di dashboardnya itu tampilannya gagal. Nah, dan saya akan coba menanyakan ke CS-nya prakerja pemirsa ya mengenai Layanan kartu prakerja, selamat pagi. Dengan Brenda dapat saya bantu? Selamat pagi Pagi Pak, dengan Bapak siapa saya bicara? dengan Pak Juan Pak Juan, perihal apa yang dapat saya bantu? mengenai ini Mbak, insentif kedua di dashboard itu yang tampilannya gagal Mbak. Itu kenapa Mbak ya? Dashboard kedua tampilannya menjadi gagal ya. Ini tanggal pencairannya sebelumnya tanggal berapa Pak Juan? Tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni, baik. Ini saya bantu untuk pengecekan terlebih dahulu ya Pak Juan ya. Dibantu dengan nomor kartu prakerjanya, silakan. 3502. 434 ya. Untuk nomor handphone yang didaftarkannya berapa Pak? 112 ya, baik. Terima kasih atas data-datanya. Ini saya bantu pengecekan ya Pak di tanggal 10 Juni ya. Responnya gagal saat ini ya. Iya, itu pakai rekening BNI. Oh baik, pakai rekening BNI. Coba dibantu dengan nomor rekeningnya, silakan Pak. Kan 98 ya. Coba saya bantu cekan terlebih dahulu ya Pak Juan ya. Iya. Di Tapi itu nanti tanggal nggak ini Mbak, maksudnya tetap bagaimana bisa Pak? cair kan Mbak, cuman atau gimana? Iya. Soalnya kan gini Mbak, ada yang sama tanggal insentifnya, cuman mereka sudah cair. Nah, ada yang beberapa menggunakan akun e-walletnya kasusnya sama. Jadi ada yang tanggal 15 juga mengalami insentif gagal. Nah, itu maksudnya kita kan nggak ada informasi di dashboard apakah itu kesalahan kita atau gimana. Nah, maksud saya itu insentifnya itu nanti tetap bisa cair atau gimana Mbak? Untuk insentifnya tetap bisa cair Bapak. Namun untuk saat ini, karena memang untuk peserta yang mendapatkan koreksi jadwal, untuk yang sudah di responnya sudah gagalnya ini sedang kami putuskan terlebih dahulu. Untuk yang di tanggal 10-nya kami gagalkan. Nantinya Bapak di kaminya sedang dilakukan proses. Di sistem kami ini Bapak sedang dilakukan proses untuk mendapatkan jadwal yang baru. Tapi memang itu nanti penjadwalan ulang, maksudnya penyebab gagalnya dulu Mbak. Untuk penyebab gagalnya itu ini terkendala di bagian sistem kaminya Pak, yang mengharuskan yang di tanggal 29 sampai 29 Juni ini memang dikoreksi jadwal terlebih dahulu, namun yang tidak masuk ke dalam 29 Mei sampai 2 Juni 29 Juni ini tidak termasuk dalam koreksi penjadwalan ulang. So, tapi memang itu karena ada cross check sistem, maksudnya seperti itu Mbak ya, koreksi ya. Iya betul, koreksi jadwal. Jadi di sistem kami Bapak sedang diproses jadwal baru ya Pak ya. Berarti nanti yang statusnya gagal itu nanti akan dapat penjadwalan ulang seperti itu Mbak ya. Iya betul sekali Pak. Nanti dapat jadwal ulang dan insentifnya akan langsung masuk ke rekening Bapak. Seperti itu Pak. Tapi Dan nggak hangus kan Mbak, tetap bisa cair ya. oh tidak Bapak, ini tidak akan hangus kok Pak sampai per akhir tahun seperti itu. Akhir tahun. Nah ini Mbak, ini kan rata-rata yang diproses sekarang kan insentif kedua Mbak ya. Iya betul. Nah itu untuk insentif pertama yang belum menerima insentif sama sekali, dan jadwal insentif pertamanya itu ada yang tanggal 3 Juni, ada yang tanggal 5 Juni. Nah itu belum diproses sama sekali. Itu kira-kira kapan Mbak ya? Untuk yang masuk ke tanggal 3 Juni ini nantinya pesertanya akan mendapatkan jadwal baru seperti itu. Kita tetap memproseskan 4 kali. Namun memang karena masuknya ke dalam tanggal 3 Juni nanti akan ada koreksi tanggal seperti itu. Jadi nantinya tidak akan sesuai dengan tanggal yang sudah ada di dashboard seperti itu Pak. Akan berubah nantinya Mbak ya. Betul, dan untuk yang insentif ketiga, 4 sampai ketiga dan keempatnya nanti akan mengikuti, jadinya akan mundur juga seperti itu Pak Juan. Berarti penjadwalan yang masuk di tanggal 29 Mei sampai 29 Mei Juni Mbak ya. Iya Yang betul. masuk tahap evaluasi program ini itu nanti sebagian itu akan mendapatkan penjadwalan ulang. Namun yang sudah yang sudah cair berarti tinggal nanti ke tahap
jadwal insentif berikutnya seperti itu Mbak ya. Iya betul. Jadi udah ada yang sedang diproses penjadwalan, sudah ada juga yang masuk ya Pak ya untuk insentifnya. Jadi memang sedang dilakukan secara bertahap seperti itu. Iya, soalnya kan kita bingung nggak Iya. dapat informasi apa-apa, tiba-tiba kok gagal. Ini Oh jadi cair baik. atau enggak kan seperti itu Mbak ya. Baik. Nanti untuk semua informasi berikutnya Pak ya, jika memang nantinya ada terkendala, silakan Bapak untuk memantau Instagram resmi kami di prakerja.go.id. Di situ kami jika ada updatean-updatean terbaru tentang prakerja, kami akan langsung umumkan di Instagram resmi kami seperti itu Pak Juan. Oke siap Mbak. Berarti ini memang karena ada penjadwalan ulang, makanya ada beberapa insentif yang gagal seperti itu Mbak ya. Iya betul sekali Pak Juan. Siap Mohon siap. ditunggu terlebih dahulu ya Pak Juan Siap ya. siap. Terima kasih banyak Mbak ya, sangat Sama-sama membantu Pak. sekali. Iya, informasi yang diberikan sudah jelas ya Pak Juan Ya, ya. jelas dan Ada sangat yang dapat membantu saya bantu sekali. kembali, Pak? Sudah cukup Mbak. Baik, terima kasih telah mobil layanan Kata Prakerja. Selamat beraktivitas, selamat pagi Pak Juan. Ya, selamat pagi. Nah, jadi itu ya penyebabnya insentif kita gagal di akun dashboard kita. Jadi memang ada beberapa yang dilakukan pengcross-checkan ulang data seperti itu pemirsa saya, sehingga tampilan di dashboardnya itu menjadi gagal. Nah, namun memang ada beberapa peserta yang sudah cair insentifnya. Nah, yang belum cair dan mengalami masalah gagal di akun dashboard itu karena nantinya akan ada penjadwalan ulang di masing-masing akun dashboardnya pemirsa ya. Kemudian untuk yang insentif pertama itu nanti juga sama, akan ada penjadwalan ulang. Itu info dari CS-nya Prakerja pemirsa ya. Jadi kita tunggu aja prosesnya secara bertahap, dan yang terpenting insentif ini tidak akan hangus, tetap akan dicairkan selama 4 bulan pemirsa ya, 4 bulan ke depan. Nah, itu akan tetap dicairkan. Oke. Nah, karena adanya penjadwalan ulang nanti, itu kemungkinan insentif kita akan mundur pemirsa ya. Yang harusnya misalnya kita mendapatkan di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Nah, karena adanya penjadwalan ulang bisa jadi mundur 1 bulan. Jadi nanti kita akan mendapatkan insentifnya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober pemirsa ya. Mundur karena adanya penjadwalan ulang. Nah, jadi untuk teman-teman yang misalnya menanyakan insentif pertama tanggal 5 Juni, tanggal 6 Juni, tanggal berapapun yang masuk di dalam evaluasi program prakerja ini, tanggal insentifnya di atas tanggal 29 Mei sampai dengan 29 Juni ini. Nah, itu nanti beberapa akun, beberapa peserta itu akan mendapatkan penjadwalan ulang. Jadi nanti kalian tinggal tunggu aja untuk penjadwalan ulangnya di akun dashboard masing-masing, dan informasi seputar prakerja ini akan disampaikan pastinya di Instagramnya prakerja.go.id pemirsa ya. Nanti semua misalnya ada kendala apa di situ nanti akan disampaikan kata CS prakerjanya pemirsa ya. Jadi tenang saja, insentif kita tidak akan hangus, tidak akan hilang. Cuman di sini memang ada perubahan sistem yang menyebabkan beberapa data peserta itu harus dilakukan penjadwalan ulang. Jadi kita tetap sabar menunggu prosesnya. Yang penting insentif kita tidak akan hilang ataupun hangus, tetap akan cair, tetap akan diproses selama 4 bulan ke depan pemirsa ya. Jadi kita tunggu saja prosesnya dan updateannya dari program Kartu Prakerja ini. Nah, itu dia pemirsa ya. Mungkin ada kalian yang masih bingung, kalian bisa komentar di video ini atau kalian bisa gabung di WA grup WhatsApp ya, linknya saya taruh di deskripsi video ini. Oke, semoga membantu buat kalian yang bingung karena insentifnya gagal. Tenang, semua kita butuh proses dan
semuanya akan tetap dicairkan sesuai dengan hak kita, yaitu 4 kali insentif pemirsa ya. Jadi 4 bulan ke depan insentif kita akan tetap dicairkan. Oke, semoga bermanfaat.